Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di podcast BCO TV. Kali ini kita ngobrolin hal-hal yang serius tapi santai lah ya. Tapi ini adalah hal-hal yang pasti akan dibutuhkan karena persoalan hukum ini adalah persoalan keseharian. Dampak dari perilaku keseharian, dampak dari perilaku sosial menjadi persoalan hukum. Nah, di tengah-tengah kita nih sahabat BCO ada Lawyer Kinyis. Siap. Lawyer Kinyis ini adalah lawyer yang sangat populer nih, apalagi di media sosial itu sangat populer. Namanya adalah Kang Raden Elang Mulyana. Ya. Kalau saya boleh sebut orang ini anak muda gitu ya, masih muda tapi pengalamannya cukup luas. Amin. Beliau itu aktif di Jakarta sebelumnya ya. Ya. Gabung dengan Kontras, sebuah LSM HAM ya. HAM, kemudian juga gabung dengan LBH Lokataru ya. Lokataru. LBH Lokataru dengan Bang Haris Ashar yang pada akhirnya membuat Lawyer Kinyis ini keliling Indonesia dan menangani kasus-kasus hukum dari kasus hukum A sampai kasus hukum Z. Dan pernah satu waktu di mana saya pernah melihat menangani masalah politik juga ya waktu di MK ya. Iya. PHPU, perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu itu waktu itu penanganan untuk Pileg legislatif 2019. Iya. Ya. Jadi pengalamannya cukup sangat luar biasa, masih muda. Ini kita bagikan ilmunya karena yang akan dibahas itu soal beliau ini siapa, kemudian kapan gabung dengan Kontras, kemudian apa pengalamannya. Keliling Indonesia untuk menangani masalah-masalah hukum, sempat juga menangani pekerja ya atau karyawan privat ya, privat gitu. Terus kita juga bahas soal perselisihan fidusia dan ketenagakerjaan yang memang Cilegon ini bagian dari, atau Cilegon dan Banten kota industri gitu. Terutama kota Cilegon itu kota industri. Nah, Kang Yayan, Bung Yayan, waktu itu kuliah di mana tuh? Saya satunya sarjana hukum di Fakultas Hukum Untirta Banten. Untirta Banten. Ya, terus melanjutkan ke pendidikan profesi khusus advokat di Jakarta, magang di LBH Jakarta. LBH Jakarta. Ya, pertama saya jadi asisten pengacara dulu, dilanjutkan ke Kontras, Komisi untuk Orang Hilang di divisi Sipol, pembelaan hak asasi manusia. Lalu dilanjutkan di Lokataru, pernah menjadi partner lah bersama Bang Haris Ashar ya untuk menangani beberapa kasus pidana perburuhan pada saat itu. Pidana perburuhan? Iya, yang terakhir 2018 di Papua, Timika. Waktu itu gimana tuh hasilnya? Pidananya kita bebas, 9 terdakwa itu dituduh melakukan pembakaran, penghasutan, pengerusakan karena itu tuduhan sepihak. Iya, dari pihak kepolisian ya ditangkap karena dituduh melakukan pembakaran karena ada di sana itu disebut bukan PHK tapi ada namanya furlock. Furlock itu adalah satu kebijakan yang hanya ada di Amerika tapi diterapkan di Indonesia sehingga bertentangan dengan hukum Indonesia. Karena gitu. Freeport itu adalah perusahaan Amerika kemudian diterapkan Indonesia. Betul. Tapi kalau dari sisi geografis kewilayahan administrasi gitu ya, berarti itu tidak berlaku ya? Tidak berlaku gitu. Jadi kebijakan itu melawan hukum di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi waktu itu gimana hasilnya? Ya di PHK 8.500 orang, difurlokan 8.500 orang. Terus ada penolakan, ditangkaplah beberapa orang, ditetapkan jadi tersangka. Dihadapkan di persidangan di Pengadilan Negeri Timika. Terus kita dampingi, saya kuasa hukumnya dengan Bang Haris Ashar pada saat itu tahun 2008. Alhamdulillah 7 dibebaskan, 3 lagi dihukum 7 bulan percobaan. Ya. Karena memang melakukan pengerusakan, betul? Tidak ada sama sekali karena itu masa aksi itu melakukan aksi unjuk rasa. Mogok kerja itu adalah bagian dari tindakan tidak sahnya kesepakatan perundingan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga melakukan aksi unjuk rasa. Gitu loh. Tinggal di mana sekarang? Saya berkantor sekarang, memiliki kantor sendiri atas nama saya di Ruko Puri Citraland Ciracas.
Ya, Oh, di situ. namanya Raden Raden Elang Elang Mulyana Law Office. Law Office. Betul. Ya, konsentrasi di Konsentrasi di hukum ketenagakerjaan atau perburuhan, di hukum pidana, di hukum perselisihan pemilu ya, di Mahkamah Konstitusi untuk pemilu lah, pilkada, pileg, pilpres, itulah. ini bentar lagi kan, atau sekarang ini kan lagi proses pilkada. Pilkada. Namanya perselisihan hasil pemilu itu Pasti selalu terjadi. ada, gitu. Betul, Pak Haji. Kalau dulu nih di orang kan pengen tahu juga nih ya pengalaman-pengalaman dari apa namanya Bung Yayan ini gitu. Dulu selama di Jakarta gabung dengan kalau kita bilang nih orang-orang kayak misalkan di itu adalah tokoh-tokoh loh. Haris Azhar itu adalah tokoh-tokoh. Bagaimana tuh? Pengalaman apa yang bisa didapat dari bergaul dengan mereka-mereka di sana? Ya, kesempatan saya bergabung itu dulu dimulai dari magang dulu tentunya. Pasca lulus sekolah sarjana hukum ya saya mendaftarkan seperti biasa, ikut tes, administrasi, lulus, magang, dilanjutkan. Setelah itu baru diangkat jadi pengacara, ya bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang keadilan lah, tokoh-tokoh pembela hak asasi manusia gitu. Banyak ketemu orang-orang yang memang punya nilai idealisme yang luar biasa, yang sampai hari ini saya juga masih dipraktekkan dalam diri saya sebagai lawyer saat ini gitu. Kalau misalkan saya lihat salah satu kutipan ya di beranda media sosial Facebook bahwa katakan yang benar itu benar. Betul. Jangan selalu mencari pembenaran. Betul. Apa itu maknanya? Makna di situ. Apakah misalkan seluruh lawyer itu hanya berpikir soal pembenaran? Jadi yang salah pun dibela mati-matian gitu. Yang penting kan uang misalnya. Jadi prinsipnya adalah gini, Koji. Jadi kalau lawyer membela kepentingan hukum, bukan soal identitas orang salah atau tidak. Karena kita menganut prinsip namanya prinsip praduga tak bersalah. Presumption of innocent. Itu sudah diatur di beberapa aturan undang-undang, termasuk di undang-undang kita mengatur. Jadi setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut di muka persidangan sekalipun, sebelum ada putusan pengadilan yang sah, itu tidak boleh dianggap bersalah atau penjahat. Jadi masih dugaan ya? Masih dugaan rasanya. Sebelum ada putusan pengadilan yang sah atau ingkrah, kita harus menghormati hukum kita, konstitusi kita. Makanya bahasanya ada tersangka. Gitu. Betul, ada tersangka, terdakwa, terpidana, gitu. Tahapannya seperti itu. Oke, itu waktu itu udah berapa tahun di Jakarta? Saya berkarir hampir 6 tahun lah jalan, Koji. Itu sampai dengan sekarang atau di Jakarta? Maksudnya bergaul dengan pasca lulus saya kuliah belajar magang ya di Jakarta. Saya baru balik ke Serang ini 2 tahun ini gitu loh. Baru bisa berkantor bikin mandiri atas nama saya pribadi gitu. Dengan pengalaman-pengalaman itulah saya mengaktualisasikan keilmuan dan pengalaman itu di kantor saya. Seseorang itu bisa ahli ketika dia sudah melewati namanya repetisi 10.000 jam. Kalau dilihat dari usia 6 tahun perjalanan penanganan masalah hukum gitu ya. Di seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia itu sudah ada 10.000 jam. Kalau berbicara 10.000 jam kita nggak lihat ukurannya ya pastinya, tapi dari Sabang sampai Merauke saya kira saya sudah pernah menangani beberapa isu dan kasus hukum yang pernah saya tangani. Contoh di Makassar pernah ada hukuman mati pernah tangani. Mati masalah apa? Jadi orang dituduh membunuh. Ada dituduh membunuh, setelah sampai proses peradilan dia itu tidak bersalah, kita ngajuin peninjauan kembali, udah dihukum mati, diputus hukum mati oleh vonisnya mati. Vonis mati. Terus jadi kita ngurus untuk peninjauan kembali, PK namanya. PK itu upaya hukum luar biasa, upaya hukum terakhir gitu. Jadi apakah putusan ini bisa kita buktikan dengan adanya apa novum itu bukti baru yang bisa kita hadirkan sesuai atau tidak, bukti baru menjadi fakta hukum sehingga dia bisa bebas gitu. Itu upaya hukum luar biasa namanya. Terus lagi di hasilnya apa? Hasilnya ya dibebaskan, tidak terbukti gitu loh. Menang. Jadi berdasarkan dari forensik gigi. Jadi pada saat itu dia dihukum padahal anak, statusnya masih anak tapi dianggap dewasa. Sehingga usianya secara hukum betul. Usianya berapa? Ya usianya hampir di bawah 15 tahun pada saat itu. Usia di bawah umur. Terus di beberapa wilayah petani Cianjur ya. Terus yang kedua petani Cianjur ngapain? Kenapa? Jadi ada
namanya petani cincau nih. Jadi wilayah Citarum itu dikotori oleh perusahaan, ayam ya, peternakan. Jadi kita gugat class action, mediasi, akhirnya perusahaan itu mulai melakukan upaya kajian tadi, instalasi limbah ya, pembuangan limbah yang memang sesuai dengan aturan. Akhirnya bau dan kerugian masyarakat hilang. Oh, itu sampai berhasil seperti itu? Ya, ada yang berhasil ya, ada yang tidak, karena proses hukum tidak bisa kita pastikan. Gitu. Yang di Papua berhasil? Berhasil, alhamdulillah. Pidananya bebas, gitu kan. Perkara perselisihan hubungan industrial lagi diurus sampai sekarang, masih proses panjang karena itu sulit. Terus di mana lagi? Saya pernah nanganin di Truk Jambe di daerah Karawang. Jadi ada hampir 200 kepala keluarga diusir paksa oleh pihak perusahaan. Diusir, yang melawan ditangkap, dikriminalisasi seperti itu. Saya tangani petani cabai, petani jeruk, bahkan terakhir penggarap tanah, itu dari turun temurun. Terus yang menarik juga 2017 saya kesini nanganin kasus Pulau Sangiang. Oh, yang Pulau Sangiang kemarin. Betul, 50 kakak diusir paksa juga oleh perusahaan atau korporasi untuk keluar dari pulau. Kita melakukan perlawanan, tindakan hukum. Ya akhirnya sampai hari ini ya mereka ditetapkan tersangka, disidangkan, mereka dicoba dihukum 3 bulan. Tapi itu menjadi satu kemenangan kecil lah, walaupun mereka tidak ditangkap, ditahan. Oh, jadi maksudnya mereka divonis 3 bulan tapi tidak ditahan. Tidak ditahan. Itu kalau misalkan tidak diurus secara hukum itu bisa ditahan ya? Bisa lebih tinggi ancaman-ancaman pasalnya gitu loh. Karena masyarakat itu kan nelayan, namanya nelayan, mereka tidak paham hukum, untuk melakukan perlawanan secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Emang masalahnya apa sih kalau di situ? Mereka dianggap menduduki lahan perusahaan, padahal mereka turun-temurun dari zaman kerajaan Raden Inten Lampung dengan Banten. Mereka sudah mendiami sebelum ada perusahaan di situ. Dan itu bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan berdasarkan mereka ada namanya surat dari Kementerian dulu Cagar Budaya Alam gitu. Jadi menganggap bahwa itu milik pemerintah, tapi di satu sisi itu jadi privasi milik perusahaan. Itulah proses administrasi penyelundupan hukum yang terjadi sehingga masyarakat dijadikan korban. Itu. Sekarang statusnya udah bebas belum? Sudah bebas. Kita melakukan upaya hukum banding, gitu loh. Udah diproses, masih banding. Terus masyarakatnya sekarang sudah biasa beraktivitas, bisa melakukan usaha, aktivitas seperti biasa. Sampai dulu pernah dilarang juga untuk kayak misalkan tidak boleh membuka untuk pariwisata dan segala macam. Betul, dibatasi karena di situ ada satu perusahaan yang memang mendominasi, monopoli pulau tersebut, hampir 750 hektar luasnya. Jadi emang punya perusahaan itu 750 hektar? Tidak, jadi ada 300 lebih hektar punya perusahaan diklaim. Nah, jadi berdasarkan dari surat Menteri Kehutanan itu, ada namanya dari cagar budaya menjadi wisata. Nah, akhirnya itulah bukti kepemilikan perusahaan memiliki pulau tersebut diambil alih gitu loh. Jadi sebetulnya ya itu menjadi proses yang terjadi di kita, rekayasa kasus yang terjadi, perampasan lahan, tanah dan yang lainnya yang banyak terjadi. Sampai kemudian masyarakat Sangiang kalau nggak salah harus menghadapi intimidasi seperti alam, misalkan babi hutan lah Betul. Itu terjadi, betul. Babi hutan dilempar ular kobra sehingga mereka harus keluar. Ancaman dulu tahun 90-an, 95, 98 itu menjadi latihan pangkalan angkatan darat juga. Dan di satu sisi dulu bahkan warga diancam diledakkan pakai bom gitu loh, oleh oknum-oknum aparat tentara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengusir masyarakat. Gitu. Berarti ini kasusnya kasus lama? Lama, ini dari tahun 90-an terjadi, tapi kita tanganin di tahun 2017 kemarin penyelesaiannya. Ya sampai sejauh ini bisa beraktivitas, bisa melakukan usaha kembali masyarakat. Tapi perusahaan masih terus menuntut sekarang? Untuk saat ini agak lebih ini ya perusahaan ini, karena perusahaan sendiri menunggak pajak ke kabupaten Serang, hampir 9 miliar lebih. Jadi pemerintah daerah juga karena kita dorong melalui desakan advokasi menuntut perusahaan untuk membayar pajak. Upaya-upaya lain yang kita advokasi. Ya tetap aja pada akhirnya ketika dia menunggak pajak,
harus ada perlakuan khusus dari Betul, pemerintah. betul. Itu bagian dari apa namanya kepedulian pemerintah atau memang itu normal? Itu harusnya yang namanya pajak retribusi itu kewajiban perusahaan yang berinvestasi, itu bukan satu hal yang itu hal yang biasa normal. Tapi ketika perusahaan Karena pemerintah berpikir soal pendapatan daerah mereka betul, ya, itu pendapatan daerah itu harus dibayarkan, kewajiban dari perusahaan. Tapi perusahaan sampai hari ini sejauh ini tidak pernah mau melakukan pembayaran seperti itu. Oh itu. Terus di mana lagi penanganan kasus hukum yang melibatkan masyarakat tertindas lah katakanlah Iya, gitu. kalau masyarakat tertindas nggak kehitung, saya lupa ya, banyak banget kan. Jadi dulu kasus-kasus seperti narkoba, orang yang dipaksa mengakui, disiksa, diintimidasi untuk mengakui perbuatan apa yang dia tidak pernah lakukan, itu sering terjadi. Nah, kita uji di gugatan pra peradilan beberapa kali, ada yang menang, ada yang kalah. Karena untuk menguji sah tidaknya soal penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu yang sering terjadi. Bahkan kemarin saya di Cilegon ini nangani satu klien saya. Dia punya usaha, disegel, diambil alih oleh pihak kepolisian, dituduh melakukan tindakan limbah ya, limbah B3. Tapi kita buktikan akhirnya kasus tersebut ya kita pra peradilankan, akhirnya ujungnya di SP3 dihentikan kasusnya, tidak dilanjutkan. Berhasil alhamdulillah. Gitu. Memang tidak terbukti bukan B3. Tidak terbukti. Jadi hukum materialnya tidak terpenuhi ya. Itu yang kayak gitu sering terjadi ya. Maksudnya yang menimpa masyarakat yang nggak buta hukum lah katakanlah begitu. Bagaimana sih orang-orang yang buta hukum kemudian ketika menemukan persoalan hukum seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi gini, proses hukum itu masyarakat yang buta hukum, tidak ngerti hukum ya, baik finansial. Jadi dia itu biasanya datang ke lembaga-lembaga bantuan hukum. Jadi ada namanya LBH. Lembaga bantuan hukum itu tujuannya untuk memberikan akses keadilan untuk masyarakat tidak mampu. Artinya tidak mampu untuk membayar pengacara ya. Jadi ketika berhadapan dengan hukum, sebagaimana amanat undang-undang di Undang-Undang 16/2011 tentang bantuan hukum itu sudah ada di pengadilan, di kepolisian sendiri. Gitu. Cuman ya saya lihat sendiri LBH itu yang memang independen, netralitasnya terjaga itu jarang. Karena mereka butuh biaya juga dong. Butuh biaya untuk operasional dan yang lainnya. Nah misalkan Bung Yayan ini ketika melakukan penanganan perkara misalnya kan kayak misalkan harus apalagi ke Papua, mahal banget kan. Sejumlah daerah gitu di Indonesia dari Sabang sampai Merauke butuh biaya. Nah kalau misalkan LBH masyarakatnya kan tidak perlu berpikir untuk biaya kan masyarakatnya. Nah itu dari mana biayanya? Jadi gini, kalau LBH ada yang memang disubsidi dari pemerintah dapat anggaran, ada yang tidak gitu loh. Maksudnya begini, kalau masyarakat tidak sanggup bayar pengacara biasanya di beberapa kasus saya pernah nangani ya mereka patungan, jadi iuran berapapun sanggupnya untuk operasional. Jadi kita nggak mau bebankan untuk pembayaran lawyer fee yang biasa lawyer yang udah ada. Gitu. Misalkan patokannya gitu kan, ada patokan price misalkan. Kalau misalkan ini harganya sekian gitu kan. Betul. Itu sebagai jasa ya boleh-boleh saja gitu, normal-normal saja. Tapi kalau untuk masyarakat yang tadi itu kita hukum kemudian dia tidak memiliki uang memang untuk itu kalau LBH masih. Iya, itu kewajiban undang-undang negara harus menyediakan itu karena negara maksudnya itu kewajiban negara. Kewajiban negara. Itu makanya di Undang-Undang 16/2011 diatur. Jadi soal orang tidak mampu ketika butuh bantuan hukum dari jasa advokat itu bisa menggunakan LBH namanya. Jadi ya tidak mampu ke LBH. Cuman yang memang terakreditasi, yang memang LBH-nya netralitas independen yang saya tahu, pengalaman saya LBH Jakarta salah satunya. Karena memang memperjuangkan keadilan dan yang lainnya memang netralitas independensinya luar biasa. Independensi, netralitas, mentalitas termasuk juga kemampuan berpikirnya betul. Analisa kasusnya kuat gitu. Tidak hanya sekedar menemukan kasus ya udah gampang gitu ternyata cincai di belakang. Betul. Itulah yang terjadi gitu. Luar biasa ini anak muda ini. Asli dari? Saya aslinya dari Menes, Koji. Saya lahir di Menes gitu kan, ya lanjut sekolah di Serang di Jakarta, ya kembali lagi mendirikan kantor sendiri di Serang. Oh jadi sekarang sudah punya kantor sendiri. Jadi kalau dulu setelah mahasiswa magang dari mulai magang kemudian ikut LBH, betul. Berpengalaman ke sejumlah daerah. Sekarang sudah punya kantor sendiri. Punya kantor sendiri. Nama sendiri. Nama sendiri gitu. Jadi berdikari.
Karena lawyer itu kan bukan merasa, ya menganggap bahwa sudah siap. Sudah siap. Ya saya udah hampir berjalan hampir 7 tahun. Gitu. Jadi merasa udah siap bertempur ya sesuai kemampuan keilmuan. Perkara apa yang pernah ditangani dan sekarang siap untuk dalam konteks perkara apa? Sekarang lebih banyak di satu sisi ya saya nangani beberapa perusahaan ada. Oh sekarang yang sedang? Ya, yang saya tangani ada 2 perusahaan, ada di Pengadilan Negeri Serang, posisinya tergugat, ya saya megang perusahaan, terus ada pidana juga, terus ada kasus tanah juga yang sedang berjalan ya. Jadi ya saya pengalaman saya dulu memang pidana pro bono perdata, ya. Ya, dulu pro bono itu untuk orang nggak mampu, saya karena di lembaga di LBH gitu kan, swadaya, jadi ala kadarnya dan yang lainnya. Nah sekarang agak kalau orang nyebut kan profesional. Jadi ya kayak misalkan di Hotman Paris gitu ya, ke sana tuh. Nangani PHPU di MK, selisih suara itu kan profesional. Ya untuk orang yang mampu juga bisa gitu. Nah, kalau tapi sekarang masih menangani masalah-masalah hukum untuk orang-orang yang kurang mampu. Ya, saya tangani. Cuman saya lihat-lihat dulu. Kalau memang betul-betul orang ini nggak mampu, dia orang nggak mampu ditindas, buta hukum, ada dugaan-dugaan kriminalisasi, artinya pidana yang dipaksakan, gitu. Seperti itu saya tangani, ada 2-3 kasus yang tangani saat ini juga. Gitu. Nah kalau ada yang seperti itu, bagaimana pembiayaannya? Jadi subsidi silang untuk saat ini. Jadi saya dari kasus beberapa perusahaan saya ambil untuk subsidi untuk menangani kasus yang tidak mampu. Untuk pro bono gitulah, pengabdian lah, karena tanggung jawab lawyer itu harus punya tanggung jawab moral untuk memberikan akses bantuan hukum secara cuma-cuma juga gitulah. Ya itulah. Kasus mana yang paling berat selama menangani masalah-masalah hukum masyarakat? Di mana yang paling berat, yang paling melelahkan lah katanya gitu? Ya melelahkan ya tadi berat dan melelahkan mental juga di Papua Freeport, karena perusahaan ini perusahaan besar luar biasa. Di Furlokan 8.500 orang berhadapan dengan perusahaan besar. Saya sidang 6 bulan, pulang pergi Jakarta, live in juga. Saya harus mengadvokasi, mengakomodir kepentingan kawan-kawan buruh juga, menjadi klien saya juga, untuk memastikan bagaimana posisi kasus ini bisa lepas, bisa bebas. Termasuk memberikan pemahaman edukasi. Karena di satu sisi kalau saya lawyer itu mereka minta edukasi, pelatihan advokasi. Untuk ke depan mereka bisa melakukan upaya hukum sendiri, gitu loh, tanpa harus menjadi lawyer juga bisa, karena mereka ada serikatnya namanya serikat buruh. Itu ada mekanisme perselisihan hubungan industrial namanya, bisa melalui tahapan bipartit, tripartit, atau nanti ke pengadilan kalau itu gagal. PHI ya, hubungan industrial. Betul. Seperti itu. Kalau misalkan kayak misalkan di Cilegon juga kan banyak berita-berita nih soal ketenagakerjaan, misalkan di mana masyarakat buruh merasa kok gue tiba-tiba di PHK nih. Artinya belum ada musyawarah atau apa gitu. Artinya disebutnya atau mereka menganggap sebagai PHK sepihak. Gimana tuh menanggapi itu? Banyak terjadi. Jadi harusnya pihak perusahaan itu harus ada alasan. Apa aja sih tahapannya yang harus dilakukan oleh perusahaan sampai kemudian perusahaan mem-PHK gitu, boleh mem-PHK buruh? Jadi gini, sebenarnya PHK itu boleh-boleh saja, sah secara hukum, perusahaan dengan pekerja, tapi dengan alasannya apa? Kalau orang di PHK tanpa alasan yang jelas, itu tidak boleh, namanya pelanggaran hukum. Artinya harus dibuktikan dulu kesalahannya apa. Misalnya karena kalau sekarang situasi atau kondisi pandemi misalnya gimana, itu bisa jadi alasan nggak? Apa yang mendukung kemudian dia beralasan situasi pandemi, dukungan real apa gitu yang harus dibuktikan? Sebetulnya di dalam surat edaran Menteri Hukum Ketenagakerjaan sudah mengatur, jadi boleh untuk melakukan tadi, tapi tidak artinya harus dibayarkan kompensasinya, pesangonnya. Jadi itu satu kewajiban, boleh ditunda, tapi tidak boleh meninggalkan kewajiban. Artinya ya bertahap. Ketika orang dalam masa kesulitan seperti ini, ya kita juga lihat perusahaan itu kan dalam masa sulit ya. Harusnya tetap hukum acaranya dipakai ya tadi, dipanggil dulu, misalkan ada kesalahan dimediasikan antara pekerja dengan perusahaan, ada pihak manajemen namanya bipartit.
Bipartit itu antara perusahaan dengan buruh gitu. Dengan serikat pekerja apa buruh? Dan pekerjanya langsung dulu. Nah, nanti kalau gagal atau tidak baru naik ke tripartit. Nah, baru dimediasi, difasilitasi. Tripartit itu dengan dinas ketenagakerjaan, dimediasi dengan serikat atau buruhnya langsung dengan pihak perusahaan. Tiga institusi tadi itemnya. Kalau gagal atau tidak ya bisa mengajukan upaya hukum, gugatan misalkan perselisihan hubungan industrial, ya PHK sepihak tidak dibayar pesangon, itu banyak yang terjadi dan bisa dilakukan gitu. Atau misalkan pesangonnya hanya dibayarkan tidak sesuai dengan PMTK misalkan. Betul. Gitu. Kalau masalah-masalah ketenagakerjaan Bung Yayan itu sudah menangani banyak selain di Papua. Di Jakarta saya nangani terakhir 2019 tahun kemarin ada satu perusahaan, orang ini ada di PHK tanpa alasan, udah bekerja 18 tahun lebih tanpa pesangon. Jadi saya mengupayakan waktu itu menang di tahap tripartit. Jadi di bipartit gagal, di tripartit menang, difasilitasi oleh suku dinas ketenagakerjaan Jakarta Pusat. Karena jelas di dalam kontrak tersebut ya kewajiban perusahaan harus membayarkan kompensasi atau tadi soal pesangon. Menang itu berarti pembayarannya dibayar maksudnya. Dibayar dan sesuai ketentuan undang-undang. Artinya masa kerja dihitung berapa 2 kali tahun, PMTK misalnya. PMTK misalkan. Iya, seperti itu. Tergantung masa kerja si karyawan atau pekerja tersebut ketika di PHK sesuai aturan perhitungan. Kalau sekarang lagi rame-rame Omnibus Law kemarin-kemarin, Ya. menurut pemahaman Bung Yayan apa? Kalau Omnibus Law menurut saya itu salah satu kebijakan yang menguntungkan perusahaan aja gitu. Jadi ya tidak melihat sisi dari pekerja. Ya tadi misalnya orang lebih mudah untuk di PHK tanpa pesangon, ya kan? Terus memang redaksinya kayak gimana sampai ada bisa 76 pasal yang bermasalah. Ya termasuk cuti itu sebetulnya orang yang hamil tetap tidak diperbolehkan harusnya, tapi ada beberapa perusahaan yang tetap mempekerjakan. Terus harusnya yang hamil kayak gitu diistirahatkan karena jelas di Undang-Undang Ketenagakerjaan, di Undang-Undang 13 2003 diatur soal itu kan. Tapi faktanya sampai hari ini saya lihat ya lebih banyak menguntungkan pengusaha daripada pekerja, tidak seimbang gitu. Artinya ya tidak ada keseimbangan secara hukum. Seperti itu. Nah, itu sekarang prosesnya gimana tuh kondisinya? Kemarin kan dirapatkan di DPR RI ya, masih dari tahap RUU rancangan tapi ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi ya serba salah juga kan, kita udah bangun koalisi di Jakarta mendesak mendorong agar ditunda atau dihentikan sebetulnya. Ada hal yang lebih penting sebetulnya dari proses cilaka ini kan bahasanya. Karena ya undang-undang yang kalau dari namanya keren banget ya, Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, tapi jadi cilaka gitu. Iya, itu hanya bahasa-bahasa pemerintah aja, Cipta Lapangan Kerja untuk masyarakat, untuk buruh. Tapi di satu sisi kalau saya lihat kajian analisis hukumnya ya banyak merugikan pekerja atau buruh. Karena posisinya sudah tidak setara. Kita bayangkan di Undang-Undang 13 2003 saja, jangankan Omnibus Law, yang sudah jelas orang di PHK lebih mudah tanpa pesangon bertahun-tahun di PHK ribuan orang. Itu bagaimana? Itu aja masih dilanggar. Masih dilanggar. Apalagi Omnibus yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan. Betul, seperti itu. Terus sekarang masih berproses. Kalau Bung Yayan melihat itu bakal disahkan gitu. Iya, karena sudah dengan berbagai temuan berbahaya bagi buruh gitu. Iya, itu sudah disahkan oleh pemerintah ya tentunya bersama DPR ini kan, yang inisiasi ya dari beberapa kementerian ya. Ini menjadi hal yang penting, bahkan kita sudah melakukan upaya hukum desakan agar dicabut ya, tapi tetap nggak pernah tetap berjalan gitu. Karena ada investasi yang masuk, itulah yang dianggap pemerintahan ini sebagai modal investasi jangka panjang untuk kemajuan Indonesia, alasannya itu. Tapi di satu sisi banyak hal yang dilanggar, ya soal perizinan investasinya, soal hak asasi manusianya, perampasan lahan nantinya kan orang. Jadi pemerintah ini berdoyong-doyong membuka investasi sebesar-besar untuk Indonesia, tapi di satu sisi tidak memperhatikan hak asasi manusia, ya soal tenaga untuk pekerjanya, kesehatannya, untuk kerusakan lingkungan. Masa membuat satu perusahaan tanpa AMDAL, ya kan, tanpa kajian lingkungan, itu bahaya bagi pekerja. Luar biasa bahaya, bukan hanya bagi pekerja, tapi seluruh umat masyarakat di Indonesia gitu. Iya, kayak UKL kayak begitu. Betul, seperti itu.
Oke, kalau emang cita-cita ke depan sama kayak Hotman Paris gitu? Enggak juga. Apa gitu? Kalau saya pandangannya? ya menjadi diri saya sendiri sebagai lawyer, sebagai advokat yang memang belajarnya dari nol gitu kan, dari LBH ya minimal kayak Yapti Amhin atau Adnan Buyung ke depan ya seperti itu. Kalau Hotman Paris bukan satu harapan mimpi saya seperti Hotman Paris, enggak. Karena punya style berbeda masing-masing. Memang apa yang membedakan antara Adnan Buyung Nasution dengan Hotman Paris? Apakah memandangnya misalkan Hotman Paris ya selebritinya lawyer misalkan, kemudian Adnan Buyung Nasution sebagai pejuang. Ya gitu. Kayak beda karena didikannya perjuangannya dari bawah, kelas bawah gitu. Jadi masyarakat struktural. Jadi ada nilai plus, kelebihannya, kepuasannya, nilainya di situ. Bahwa citra nilai keadilan itu memang ya tadi suara masyarakat yang tertindas, ya artinya itu ya harus dibela. Ya, bahkan Tuhan pun sudah mengajarkan untuk itu. Jadi kita jangan cuman hanya bermain modal jas, ya kan, banyak berlian dan yang lain, tapi di satu sisi keadilan ini masih tercoreng, gitu. Itulah tugas dari seorang advokat, menyuarakan kebenaran ya tadi sesuai tema kita. Katakan benar seperti itu kan. Jangan melakukan pembenaran, gitu. Seperti itu. Kalau minum dulu. Siap, haus juga ini. Aduh. Iya. Ini udah berapa ini? Ada setengah jam? Ada. Udah setengah jam aja tuh. Panjang juga ini obrolan. Nggak kerasa ya? Aduh. Saking asiknya nih ngobrol aja. Ini minuman kita Kuele. Kuele ini karya anak bangsa Cilegon. Mantap. Terima kasih Kuele. Oke, kalau ada toko favorit? Maksudnya toko kan tentu saja gitu ya, ada jejak-jejak yang harus diikuti misalnya. Nah, siapa toko favorit? Maksudnya toko teladan. Ya, kalau tokoh teladan yang masih hidup ya Bang Aris Hajar menjadi salah satu tokoh panutan hidup saya, karena beliau menjadi seorang advokat pejuang hak asasi manusia yang masih berjalan, masih ada. Haris Hajar ya. Ya, kalau tokoh-tokoh besar yang dulu lampau sudah tidak ada ya Yapti Amhin salah satunya, pendiri LBH Jakarta, lembaga bantuan hukum, gurunya Bang Adnan Buyung juga, ya termasuk Adnan Buyung. Itulah beberapa tokoh pejuang lawyer ya yang menjadi inspirasi saya. Seperti itu. Kalau misalkan orang bilang lawyer itu ya hanya bicara soal dia harus dapat apa, membela apapun gitu. Ya. Ya tetap dia bela misalkan kalaupun orang lain salah. Ya, Begitu. itu kan pemahaman masyarakat, salah atau tidak saya bilang. Jadi membela itu dalam kapasitas subjektif. Jadi menurut analisis kita benar salah ya kita sebagai lawyer punya penilaian. Kalau kliennya bersalah ya jelas ya kita memberikan advice cara-cara hukum apa yang bisa dilakukan. Misalkan dia melakukan pembunuhan, itu menurut dia dan menurut kita, tapi belum tentu, bisa jadi karena dalam keadaan terpaksa. Faktor-faktornya. Karena ada misalkan orang yang membela pacarnya kemudian membunuh gitu ya, ditahan atau dia pada saat itu mau dibunuh melakukan pembelaan diri. Namanya di pasal 56 di KUH pidana diatur ada daya paksa, ada daya pembenar, ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Kenapa dia melakukan itu ya daya paksa, pemaaf dan pembenar. Betul. Kalau dia tidak melakukan perlawanan dia akan bisa mati kan. Itu hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kenapa lawyer hanya membela orang yang salah? Ya itu pemahaman yang salah. Saya bilang kembali lagi, kita ada namanya prinsip presumption of innocent. Jadi asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang ditangkap, dituduh di muka persidangan wajib dianggap tidak bersalah sepanjang ada putusan pengadilan sah. Jadi kita jangan melakukan hal-hal tadi barbar, melakukan tindakan-tindakan hukum di luar kewenangan negara. Di situ ada aparat kepolisian. Kalau misalkan kita menunggu putusan pengadilan, kadang-kadang putusan pengadilan juga tidak adil. Kayak misalkan dia sudah jadi terpidana, hasil keputusan pengadilannya misalkan polisinya ternyata kok janggal banget nih gitu. Nah, apakah hasil keputusan pengadilan itu menjadi akhir dari sebuah perjuangan pembelaan terhadap jadi gini, korban kalau saya jelaskan dalam konsep hukum acara pidana itu dikenal namanya putusan hakim ya, itu tingkat pengadilan pertama pengadilan negeri. Kalau kita tidak sepakat dengan putusan hakim bisa melakukan upaya hukum banding. Kita banding kalah bisa melakukan upaya hukum kasasi Mahkamah Agung. Kalau kasasi kalah ada yang terakhir namanya peninjauan kembali. Jadi PK bisa menguji PK ada penemuan hukum.
dikabulkan atau tidak itu ikhtiar. Itu kita bismillah, kalau memang tidak terbukti terus sampai kapanpun kita upayakan. Ada orang misalnya gini, kalau misalnya dia sudah divonis, Ya. tapi vonisnya misalkan tidak masuk akal, Ya. kemudian dia melakukan banding misalnya. Tapi di sisi banding itu dia ada kekhawatiran karena kalau misalkan ternyata tidak memiliki kesepahaman dengan hakim, pada akhirnya kan putusannya menjadi 2 kali lipat gitu. Iya. Ya kan misalkan dari misalkan vonis 1,5 tahun bisa lebih kan gitu kalau misalkan kalah katakanlah gitu. Nah itu gimana mengukurnya? Jadi gini, banding itu kan putusannya bisa menguatkan artinya menguatkan putusan yang tingkat pertama, ya kan? Atau bisa bebas, bisa lepas dari tuntutan atau nambah hukumannya, gitu kan? Bukan 2 kali tapi nambah, memperkuat nambah ya? nambah hukumannya. Itu kan nggak bisa diukur, saya bilang. Sepanjang bukti kita berbicara. Ternyata ada temuan baru misalnya atau bukti baru Atau memang dia ini tidak bersalah, bisa kita ajukan banding. Kita punya bukti yang lain yang bisa menguatkan kalau orang tersebut tidak bersalah. Kalau banding itu hakimnya sama atau beda? Beda. Oh, itu mungkin kan bisa dilihat secara utuh ya. Ya. Katakanlah bisa dilihat secara adil. Oh, putusan hakim segini, Ya. misalkan kemudian tuntutan jaksa ini, kemudian terdakwa kasusnya seperti apa dipelajari gitu. Ya, karena banding tidak ada sidang lagi, hanya pemeriksaan berkas yang menguji untuk menentukan itu hakim pengadilan tinggi. Gitu, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Cuma kan masalahnya bisa aja ngobrol-ngobrol kan di tingkatan Ya, elit. betul. Tergantung kliennya orangnya siapa, punya kapasitas soal politik atau tidak. Itu juga Itu cukup mengganggu ya. Itu berpengaruh terhadap putusan. Iya. Apakah dia seorang pejabat tinggi atau seorang birokrat, gitu kan, pengusaha, atau dia hanya seorang tukang beca, ya kan? Tapi itu tidak bisa kita pastikan juga. Bagaimana lawyer melawan proses tidak adil itu? Ya. Gitu? Artinya dilakukan lobby-lobby di bawah meja gitu. Kalau kita pengalaman, kita harus yakin dulu, satu keyakinan bahwa klien kita kalau memang tidak terbukti bersalah, ya tadi saya bilang kita cari analisis argumentasi hukum yang menguatkan. Kita cari karena di pasal 184 KUHP itu alat bukti diatur. Satu ya soal saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, alat bukti surat, ya kan, itu menjadi satu kesatuan. Alat buktinya misalkan kasus contoh pembunuhan, pada saat itu dia dituduh bersalah melakukan pembunuhan, padahal faktanya dia hanya membela diri, diancam akan dibunuh, dia melakukan pembelaan, terus dia dihukum. Apakah bisa dipidana? Kan jelas tidak. Ada alasan pembenar, ya kan, dia melakukan itu ya untuk menjaga harkat martabat dia, gitu loh. Terus yang lebih banyak lagi menurut saya ya kasus korupsi ya. Di tingkat pertama dihukum ya dibanding ada yang bebas ataupun yang lebih tinggi, kan nggak bisa diukur gitu, nggak bisa diuji bahwa ini akan bebas atau tidak. Sepanjang putusannya alat buktinya memenuhi syarat, itu bisa kita upayakan seperti itu. Kalau misalnya bagaimana pandangan Bung Jayan soal proses hukum di Indonesia ini? Ya, kalau ukuran secara umum ya global, pertama 5 tahun ke belakang sistem hukum kita masih kacau. Makin kesini makin kacau. Ada banyak kacau itu apa parameternya? Parameternya ya masih banyak ya. Pertama, hukum acara ini masih menjadi alat kekuasaan, jadi menindas, jadi alat transaksi korupsi pejabat-pejabat. Ya termasuk perubahan undang-undang KPK, KUH pidana, RKUHP itu sudah digagas, sudah dirubah beberapa item pasal-pasal yang tidak masuk akal oleh yang kemarin di politisi. Sebetulnya instrumen dari aturan hukum itu tidak memihak, tidak memberikan rasa keadilan. Ya, artinya banyak perubahan hukum ya soal penegakan hukum, soal tindakan dari aparat-aparat kepolisian, kejaksaan, ini tidak memberikan rasa akses keadilan kepada masyarakat. Jadi saya harus katakan itu ya, memang menurut pemahaman analisis saya 5 tahun ini makin parah sistem hukum kita. Bukan menjadi satu terobosan inovatif memberikan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Oke. Tadi ada yang lupa, saya ada yang luput soal hukum fidusia. Ini menjadi persoalan di masyarakat karena semua masyarakat sampai ke rumah-rumah, hampir setiap rumah ingin memiliki kendaraan. Dan cara memiliki kendaraan yang paling mudah adalah dengan kredit. Tapi kan kredit juga hanya kemampuan bayar di awal-awal misalnya. Tapi kemudian pada saat
di tengah-tengah jalan nggak bisa bayar. Ya. Nah, sering kali misalkan motor kendaraan-kendaraan itu ditarik di tengah jalan oleh lembaga swadaya masyarakat gitu, LSM atau misalkan debt collector lah katakanlah gitu, dan oleh pihak leasing itu sendiri. Nah, gimana itu caranya? Kalau misalkan masyarakat nih, saya masyarakat mendapatkan masalah-masalah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Masyarakat lakukan apa? Ya. Soal hukum fidusia ya, itu dalam masuk ruang hukum fidusia itu sudah banyak terjadi. Hukum fidusia itu dari tahun 99 ya diatur ditetapkan. Tapi proses keseimbangan hukum tentang keadilan pada hukum fidusia masih menjadi polemik, menjadi persoalan. Orang dirampas, diambil paksa oleh pihak ketiga atas nama kreditur, kan, yang pemberi modal kepada pihak debitur. Itu sering terjadi, dirampas di jalan dan yang lain. Nah, lantas upaya hukum apa yang bisa dilakukan ketika haknya dirampas, diambil paksa? Itu bisa kita melakukan pelaporan pidana. Kenapa? Karena di pasal perampasan jelas, ya kan, mengambil paksa, ancaman dan yang lainnya itu ranah kepolisian, ancaman hukumnya 12 tahun bagi pelaku perampasan. Sebenarnya gitu ya. Sebetulnya. Tapi kan masyarakat banyak yang menganggap ya sudahlah karena memang misalkan dia nggak bisa bayar. Nggak begitu ya mestinya. Nggak begitu mestinya. Jadi begini, ada ukurannya. Jadi setiap orang untuk mengambil alih paksa barang tersebut, objek tersebut, haruslah diputus dulu oleh hakim di pengadilan. Ada namanya gugatan dulu. Kalau memang siapa yang menggugat? Ya, salah satu pihak yang melakukan ingkar janji, misalkan konsumen, selaku konsumen tidak melakukan pembayaran, telat misalkan 7 bulan, 3 bulan, diambil paksa. Itu harusnya digugat dulu dong oleh pihak kreditur yang memberi modal, harusnya. Karena dia ingkar, karena jelas kontraknya di Undang-Undang Fidusia tetap mengacu pada hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah hukum konstitusional tertinggi antara dua belah pihak. Ya, salah satu pihak yang melanggar ya harusnya gugat dulu, baru dinyatakan. Kenapa begitu? Diperkuat juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi kemarin 2018. Harusnya upaya dulu. Kenapa? Karena agar keseimbangan hukum terjadi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk digugat dulu, menyatakan bahwa dia lalai ingkar janji. Nah, baru. Kan itu tidak pernah terjadi. Pihak leasing ya kan mengambil paksa mobil motor, diancam pula ya kan orang-orang yang memang lemah secara hukum sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Seharusnya bisa melakukan upaya hukum gugatan terhadap leasing, misalkan perampasan, pidana, pelaporan atau perbuatan melawan hukum. Itu banyak bisa dilakukan. Sekarang ini kan banyak juga terdengar ya. Mungkin fakta-faktanya di lapangan bisa dilihat tapi sulit bisa dibuktikan gitu. Kayak misalkan gini, dirampas oleh sebuah lembaga mahasiswa dan masyarakat gitu. Kemudian itu ternyata digadaikan gitu. Ada istilah lengek gitulah. Kalau istilah lengek, itu gimana tuh proses? Sementara apakah pada saat diambil alih oleh pihak lain pun LSM maupun leasing, apakah secara hukum piutang itu berhenti atau gimana tuh? Sementara kan si motor ini sudah diambil, kemudian dari sini digadaikan gitu, tanpa ada BPKB misalnya. Iya, karena gini, di Undang-Undang Fidusia itu dijelaskan di pasal 36 juga diatur. Barang siapa menjual belikan, mengoveralihkan tanpa si izin, ya kan, tanpa si izin debitur, kreditur nih, pihak pemberi modal, itu pidana ancaman 2 tahun. Nah, kalau mau motor tadi bahasanya dilengekkan, ya kan, dioper alih lagi ke pihak lain, yang masuk soal penggelapan. Siapa yang berhak mengajukan tuntutan? Ya pihak leasing kalau begitu. Berarti itikat buruk dari pihak konsumen tersebut yang salah. Tapi kalau memang si konsumennya atas nama pribadi tidak melakukan penjualan, tadi kan jelas di pasal 36 itu tidak boleh menjual belikan, menggadaikan, ya kan, mengoveralihkan tanpa prosedur yang tertulis gitu kan. Selagi mobilnya masih ada ya dia tidak ada itikat baik untuk mengangsur, mencicil, ya tidak bisa dilakukan pemaksaan perampasan. Itu harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Gitu. Ini kan persoalannya masyarakat yang tadi buta hukum itu, dia hanya apalagi misalkan dapatkan kredit kendaraannya itu dia mudah sekarang ini. Tiba-tiba masyarakat sudah beres saja dengan si pengurusnya itu kan yang penting barang keluar kan, barang keluar, kemudian masyarakat itu juga kan nggak baca perjanjiannya seperti apa. Itu juga gimana tuh? Iya, karena tergantung nilai barang ya sebetulnya. Kadang pihak leasing ini kreditur kadang memberikan itu dengan mudah, dengan gampang. Harusnya dia harus mentaati juga aturan-aturan yang keluar pemerintah.
dalam peraturan OJK, di undang-undang perbankan juga kan ketika mau ngambil barang tersebut minimal 40% ya kan dari total nilai. Tapi saking mudahnya sehingga itulah menjadi perbuatan melawan hukum. Itulah. Apa undang-undang sudah mengikat, sudah memberikan akses rasa keadilan bagi dua belah pihak. Tapi di satu sisi ya kalau ya orangnya mampu mau tetap bayar sih lancar, nggak ada masalah. Tapi ya dengan itikat buruk tadi bisa mengoverali sehingga terjadi perampasan ya kan dari pihak leasing, terjadi pidana perampasan seperti itu. Jadi harus diselesaikan di pengadilan dulu sebetulnya. Harusnya pengadilan dulu. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu Biarkan khawatir. saja dulu di proses pengadilan. Pengadilan harusnya digugat secara perdata. Jadi gugatannya tuntutannya ya ingkar janji salah satu pihak, tidak melakukan pembayaran itikat baik misalnya 7 bulan berturut-turut tidak ada itikat pembayaran, ya harus digugat dulu, dianggap cedera dulu, cedera janji. Kalau udah cedera janji baru putusan pengadilan boleh diambil atau tidak barang tersebut gitu loh, karena diukur juga nilainya. Konsumen sudah melakukan duit berapa dihitung, gitu ya. dikembalikan pokoknya atau bunga dihitung, denda, administrasi dan yang lainnya seperti itu. Berat juga Jir. Berat. Sangat berat. Banyak masyarakat yang keringetan nih urusan kayak gitu. Bayar nggak mampu, iya kan? Karena apalagi yang kena PHK gitu kan. Nih apalagi masa pandemi kayak gini kan musim banget tuh. Makanya kemarin tuh ada disinggung bahwa boleh, itu jadi polemik juga tuh. Gimana tuh? Soal ada keringanan pembayaran sampai dengan 3 bulan gitu misalnya. Gimana tuh? Ya sampai sejauh ini ya masih simpang siur, itu kan dari instruksi Presiden juga Jokowi sudah statement kan. Tapi kan tidak bisa menjadi sumber hukum ya. Betul, realisasinya dikembalikan lagi para pihak gitu. Jadi ya kembali ke perjanjian. Kalau alasannya COVID ini menjadi bencana global, kewajiban pembayaran tetap harus jalan. Mau nggak mau kan orang tersebut harus bayar. Tapi kan keringanan kebijakan itu kembalikan para pihak. Mampu bayarnya gimana gitu? Mampu bayar bagaimana, misalkan dari 3 juta hanya cukup 1 juta bulan ini, bagaimana keringanan. Artinya hukum itu memberikan fleksibilitas kedua belah pihak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu bisa diselesaikan gitu loh. Iya. Ini sahabat Beco, ini penting banget nih untuk informasi bagi kita yang saya yakin banyak sekali masyarakat yang gelap hukum ya, gelap persoalan hukum, karena hukum juga dia ilmu pasti yang ada sekolahnya gitu. Orang yang nggak sekolah agak repot juga gitu. Kan ada soalnya soal hal-hal yang teknis gitu. Dan orang-orang yang sekarang sekolahnya di itu juga belum tentu expert gitu ya, memahami betul gitu. Jadi hanya sekolahnya umum aja gitu. Iya, tidak ya prosesnya panjang untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bung Elang ini gitu. Bung Raden Elang Mulyana. Apa yang bisa disampaikan lagi kepada sahabat BCO soal itu? Kepada sahabat BCO, kita intinya kan ini menjadi bahan edukasi pada masyarakat luas. Banten Cilegon online ya? Berita Cilegon BCO ya. Jadi bahan pembelajaran edukasi kita bersama ketika kita berhadapan dengan hukum, ya bisa kita konsultasikan. Jadi sesi nanti ke depan tanya jawab gitu kan. Artinya kita harus paham jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, tindakan-tindakan hukum di luar ketentuan undang-undang. Jadi kita harus saling menahan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya di luar ketentuan hukum. Jadi jadi Indonesia ini kan musyawarah mufakat sebetulnya proses hukumnya. Jadi itulah menjadi rujukan tujuan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu dari saya. Itu ya. Oke. Sahabat BCO, itulah tadi kita mendengarkan pengalaman beliau nih yang saya bilang sih masih muda, artinya masih jauh ya perjalanan. Masih jauh. Berapa usia sekarang? 30 pas? Ya. Usianya baru 30 tahun. 30 tahun tapi pengalamannya sudah cukup luar biasa. Amin. Dan cukup memahami tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal urusan berkaitan dengan hukum gitu, persoalan hukum, dan beliau sangat memahami itu gitu. Ini adalah semacam bagi kalangan milenial ini penting yang sekarang lagi berproses di menempa diri dalam pendidikan di Fakultas Hukum, itu harus banyak belajar di lapangannya. Gitu. Jadi sedikit saya tambahin Koji. Jadi kalau menurut dosen saya
Rocky Marbun ya. Kalau mau jadi lawyer itu harus paham 4 hal. Pertama, kita udah belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum, sarjana hukum. Itu harus. Yang kedua, kita belajar praktek. Kalau mau jadi lawyer, karena lawyer itu 90% itu praktek. Ya, praktek. Yang ketiga, filsafat hukum. Kita harus menguasai filsafat hukum. Kenapa? Karena berbicara pemahaman nanti ketika menguji salah satu kasus itu harus daya kritisnya harus ada pemahamannya. Ya, dialektikanya harus kuat. Jadi paham isu ini kan berbicara tidak hanya konteks aturan undang-undang. Kalau kita hanya menjadi pembaca teks aturan undang-undang, jadinya robot. Jadi kita ada aspek sosiologis, historis itu penting. Seperti itu Pak Haji. Satu lagi? Ya PKP advokat sekolah seperti biasa. Ada kan sekolah. baru dilantik, diangkat jadi advokat ya magang ini kan belajar salah satu prakteknya seperti itu. Tadi di Serang buka lembaga hukum sendiri itu sejak kapan? Kantor hukum baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun. Ya, berdikari saya pribadi. Di kantor hukum ini sudah menangani berapa perkara? Sedikit sih, cuman ada 6 kasus yang perkara yang saya tangani. Ya perusahaan lah sekarang. Lebih yang saya tangani perusahaan ya sengketa-sengketa perusahaan gitu. Ya pidana juga ada. Sudah menutup diri persoalan hukum di grassroots kerakyatan? Ya enggak juga, sampai hari ini ya saya memberikan advice, edukasi karena kita ada LBH juga, LBH Rakyat Banten. Kerjasama dengan LBH. Karena saya satu pendiri juga untuk Banten khususnya ada di Serang untuk upaya-upaya advokasi orang yang tidak mampu. Itu nanti ditangani oleh ditangani LBH. Dan bisa menggunakan tenaga betul, pembiayaan, tenaga ahlinya ya lawyernya dari kita, seperti itu. Sahabat BCO, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita sudah tidak terasa lebih dari 40 menit ada ya, Jir? 51. Wah, ya, banyak banget. 51 menit dan enaknya gini nih kalau ngobrol-ngobrol podcast kayak gini tuh enaknya mengalir gitu. ya. Mengalir dan tiba-tiba sudah 51 menit dan kita akan kembali lagi di podcast BCO besok itu buruh karena kita mengundang berbagai disiplin ilmu, elemen gitu dari mulai awal soal KPU, kemudian soal pasar, ya kemudian kemarin itu soal hiking, soal kesehatan nanti, banyak semua hal, semua elemen dan siapapun, karena gini ada orang di sekitar kita gitu. Dia memiliki suatu pengalaman kemudian pengetahuan yang banyak, tapi kita nggak tahu kalau dia punya pengalaman dan pengetahuan yang banyak yang ketika di share seperti ini menambah informasi dan memperluas wawasan seseorang. Betul. Gitu. Kita akan kembali lagi di podcast BCO TV. Saya Fauzi Albara dan Bung Elang Mulyana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat untuk kita semua. Mantap.